salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Benigna Low, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Kerom, akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama dengan peserta didik di kelas 10. Saya memulai setiap pembelajaran dengan cara sederhana. Siswa diajak menutup mata sejenak, menarik nafas perlahan, dan menyiapkan diri untuk belajar dengan penuh kesadaran. Kegiatan ini menjadi simbol perubahan dari sekedar melihat layar menjadi menyadari diri dalam proses belajar. Di tengah derasnya arus informasi digital, peran guru tidak lagi sekedar menyampaikan materi, tetapi menuntun makna. Teknologi telah mengubah cara belajar siswa, namun tidak selalu sejalan dengan tumbuhnya empati, kesadaran diri, dan refleksi dalam proses belajar. Sebagai guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Kerom, saya menyadari bahwa generasi saat ini begitu akrab dengan layar, tetapi belum tentu akrab dengan makna yang tersembunyi di baliknya. Dari kesadaran inilah lahir gagasan pembelajaran D5, sebuah pendekatan yang menghubungkan teknologi digital dengan hati, mengajak siswa untuk tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan. SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Kerom berdiri sejak tahun 2006. Sekolah ini memiliki 3 jurusan: desain komunikasi visual, teknik konstruksi perumahan, dan otomotif. Sebagai sekolah di daerah perbatasan Papua, tantangan pembelajaran bukan hanya pada fasilitas, tetapi juga pada bagaimana menghadirkan proses belajar yang bermakna dan menggugah semangat belajar siswa. Dalam keseharian, banyak siswa terbiasa menggunakan media sosial dan teknologi. Namun, saat belajar, mereka sering kesulitan memahami nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam teks bacaan. Mereka cepat mengoperasikan aplikasi, tetapi seringkali kehilangan fokus ketika pembelajaran berlangsung secara konvensional. Tantangan terbesar dalam menerapkan pembelajaran D5 adalah bagaimana mengubah teknologi dari alat hiburan menjadi alat refleksi dan kolaborasi. Sebagai guru di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, saya sering berhadapan dengan kesenjangan digital di antara siswa. Namun, justru dari keterbatasan itu muncul semangat gotong royong. Siswa belajar saling membantu, berdiskusi, dan menemukan makna bersama. Selain itu, tantangan lain adalah menumbuhkan empati digital. Bagaimana siswa belajar memahami isi teks, sekaligus merasakan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Misalnya, ketika membaca teks laporan kegiatan atau menonton video pembelajaran, siswa diajak untuk menafsirkan bukan hanya isi bacaan, tetapi juga pesan moral di baliknya. Untuk menjawab tantangan zaman, saya menerapkan model problem-based learning dengan pendekatan D5 yang terintegrasi teknologi.
Tahap pertama, orientasi pada masalah. Siswa menyimak contoh teks laporan, berdiskusi, dan mengidentifikasi struktur serta kaidah teks. Kegiatan ini diselingi kuis interaktif menggunakan word wall agar pembelajaran lebih hidup dan kontekstual. Tahap kedua, kolaborasi dan kreasi digital. Siswa bekerja dalam kelompok, menulis teks laporan berdasarkan dokumentasi kegiatan sekolah, kemudian mengubahnya menjadi poster atau infografis digital di Canva. Mereka belajar mengekspresikan gagasan dengan estetika visual yang kuat. Untuk menentukan giliran presentasi, kami menggunakan spinner name sehingga setiap anggota memiliki peran aktif. Tahap ketiga, di akhir pembelajaran, siswa menuliskan refleksi mereka, menjawab pertanyaan seperti apa yang kamu pelajari hari ini dan nilai apa yang kamu temukan dalam teks laporan. Prinsip refleksi dan metakognisi hadir di sini. Siswa menyadari proses berpikirnya sendiri dan bagaimana belajar mengubah dirinya. Melalui penerapan D5, saya belajar bahwa teknologi hanya alat, hatilah yang memberi makna. Integrasi platform digital tidak menghilangkan sentuhan manusia, justru memperkuatnya. Kelas menjadi ruang tumbuh bagi empati, komunikasi, dan kolaborasi. Saya menyadari bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi menuntun siswa agar mampu berpikir kritis, berempati, dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. Refleksi saya sederhana. Teknologi bukan pengganti empati, tetapi jembatan untuk menumbuhkannya. Siswa bukan hanya pengguna media, tetapi pencipta makna yang sadar dan reflektif. Guru bukan lagi pusat pengetahuan, melainkan fasilitator kesadaran dan penuntun nilai. Hasilnya sudah bagus dengan struktur yang sudah tepat, ada isi judul, isi kayak bahasanya. Dampak nyata dari pembelajaran D5 sangat terasa. Siswa menjadi lebih aktif, berani berpendapat, dan mampu mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi serta nilai sosial di sekitarnya. Kreativitas mereka terlihat dalam karya digital yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang nilai kemanusiaan. Bagi saya pribadi, pengalaman ini menegaskan bahwa pembelajaran mendalam bukan sekedar strategi, tetapi perjalanan spiritual seorang guru untuk terus belajar, berefleksi, dan tumbuh bersama siswanya. Ada kendala dalam menulis seperti menyusun topik atau judul, terus mencari data sebagai informasi, teks laporan. Kini setiap kali layar menyala di ruang kelas, saya tahu itu bukan hanya cahaya dari perangkat, tetapi cahaya dari hati yang sedang belajar. Karena pada akhirnya, guru sejati bukan yang paling tahu segalanya, tetapi yang terus mau belajar dan berbagi dengan hati. Salam kepada Bu Guru. Halo, selamat siang semuanya. Saya Putri Ramadhani dari 10 DKVA ingin menyampaikan pesan dan kesan setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Pesan saya yaitu terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan pelajaran bermakna yang melatih kami menulis, bekerja sama, dan menemukan makna dari setiap tugas. Kesan saya yaitu pelajaran kali ini sangat menyenangkan dan juga memberi pengalaman dalam menulis, membuat poster, hingga mempublikasikan
di media sosial. Saya sangat bangga dan termotivasi untuk terus berkarya